15.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun. Di mana sebelumnya yang bandara Adi Sucipto itu hanya 1,8 juta, sekarang 20 juta. Bandara Kulon Progo atau dikenal dengan Yogyakarta International Airport kini telah beroperasi. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 500 hektar itu telah menggusur lahan pertanian yang menghidupi lebih dari 11.000 jiwa warga pesisir selatan Yogyakarta. Ribuan warga kehilangan lahan dan tempat tinggal. Mega proyek senilai lebih dari 10 triliun itu tak hanya menyisakan konflik sosial dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, ada ribuan perempuan yang terkena dampak buruk ekonomi dan diskriminasi gender. Perempuan acap kali menjadi korban pembangunan. Saya Bekti Suryani, jurnalis Surat Kabar Harian Jogja. Saya penerima Fellowship Citra Dayanita 2019 yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Melalui program Citra Dayanita 2019, saya memilih fellowship peliputan mendalam tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap ketidakadilan dan diskriminasi gender. 3 jurnalis perempuan yang terlibat yakni Pito Agustin Rudiana dari IDN Times, Sinta Maharani dari Tempo, dan Dipna Fidelia Putsandra dari tirto.id. Sebelum terjun ke lapangan, kami membekali ketiga jurnalis tentang pemahaman mengenai isu gender, serta liputan berbasis gender melalui workshop bertema pemberitaan berbasis gender pada perempuan terdampak pembangunan infrastruktur. Struktur patriarki perempuan akan berhadapan dengan persoalan reproduksi, air, lingkungan ketika pembangunan yang masif. Workshop yang digelar 15 Januari 2020 ini bekerja sama dengan Rifka Anissa Women Crisis Center dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Acara diskusi mengundang sejumlah pembicara, antara lain Direktur Rifka Anissa Women Crisis Center Devrian Siaone, jurnalis The Jakarta Post Bambang Murianto, sukarelawan pendamping warga terdampak Bandara Kulon Progo Pitra Hutomo, serta dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII Mutia Dewi. Narasumber memaparkan pentingnya media mendorong peliputan berbasis gender dalam berbagai pembangunan, sebab selama ini kerap terjadi praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di mana perempuan paling rentan menjadi korban. Ini adalah bagaimana kaum perempuan di daerah Kulon Progo yang menjadi tempat lokasi pembangunan bandara, mereka melakukan perlawanan terakhir ketika pemerintah menggusur mereka. Ini ibu-ibu duduk di atas barang-barang mereka dan kemudian mereka mengaji di sana. Jadi ketika perempuan berjuang di wilayah publik, itu yang akan membuat aparat, membuat negara kesulitan untuk menangkap mereka. Waktu itu masalahnya kan tambang pasir besi dan desas-desus bandara. Nah, ketika bandara itu datang, kepastiannya diumumkan lokasinya sudah pasti di Kulon Progo. Itu situasi yang dialami oleh teman-teman di kota dengan warga di sana itu tidak sinkron. Jadi bahwa yang di sana mengalami kita menolak sosialisasi secara substansi itu ditolak. Ada bangunan seperti itu dengan pemahaman yang sederhana. Kalau pemahaman yang sederhana itu artinya memang kita nggak bisa bertani lagi, tandanya nggak bisa. 3 jurnalis terpilih juga melakukan koordinasi pra-peliputan sebelum terjun ke lapangan untuk membidik angle serta memperdalam isu.
mau jadi berapa tulisan pun akhirnya kan beda-beda. Saya mungkin jadi 3 tulisan, berarti jadi 4, ada juga jadi 4. Setelah berbagai data dan riset prawawancara siap, tim lalu bergerak menuju lokasi. Antara lain ke area relokasi warga terdampak bandara di Kecamatan Temon, tak jauh dari lokasi Bandara Kulon Progo. Di lapangan, kami mewawancarai sejumlah narasumber seperti perempuan korban penggusuran, perangkat dusun hingga pemerintah. Kami menemukan sebagian besar perempuan terdampak bandara di area relokasi menganggur alias kehilangan pekerjaan. Sebelum penggusuran, sebagian besar para perempuan itu bekerja sebagai petani. Bandara seluas 587 hektar itu kini melenyapkan lahan yang menjadi mata pencaharian mereka. Tak hanya terdampak secara ekonomi, para perempuan ini terdiskriminasi dalam pekerjaan. Sebab mayoritas yang diterima bekerja di bandara adalah kalangan laki-laki. Itu pun hanya sebagian kecil warga laki-laki yang diterima bekerja di bandara. Para perempuan, terutama para lansia, paling banyak terkena dampak. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau buruh tani dipaksa menjadi pelaku usaha. Namun usia dan keterampilan membatasi gerak menjadi pelaku usaha, apalagi diterima bekerja di bandara. Ada bandara masyarakat akan sejahtera karena banyak yang dipekerjakan itu sebenarnya tidak benar ya Bu ya? Itu kebenarnya berapa persen? Kecil banget dalam hitungan persen, kecil banget itu. Karena apa? Banyak sekali itu yang kata-kata bohong. Sejahtera yang mana? Kita sampai bilang gini, kalau Bapak memang mensejahterakan warga, yang disejahterakan yang apa? Yang mana? Bagaimana Bapak mensejahterakan kita? Tak hanya terdampak setelah penggusuran, sebagian perempuan masih trauma dengan berbagai praktik kekerasan yang dilakukan aparat saat menggusur ribuan warga pesisir Kulon Progo. Salah satu perempuan terdampak penggusuran, Tuginah, menceritakan bagaimana perempuan sangat rentan mengalami kekerasan saat proyek besar dimulai di Kulon Progo. Ya orang kalau rumah sama lahan habis ya mau apa? Padahal dulu cabeku itu sudah mau panen, mau dipanen gitu kan. Pas harinya itu dipanen. Punya saudara-saudara itu juga, punya Pak D. Paryo itu juga siap dipanen. Punya yang lainnya juga dipanen. Dari rumah itu udah bawa tremos, sudah bawa tas, sudah bawa makanan. Sambil di lahan, baru sampai lahan doang, itu polisi itu udah ribuan sama alat berat itu berapa ya, 16 atau nggak salah. Temuan di lapangan berkorelasi dengan dugaan awal bahwa perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan saat proyek pembangunan dimulai. Kemudian bisa banyak sekali ya perempuan mengalami kasus kekerasan. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa perempuan juga rentan mengalami kekerasan berbasis gender sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur. Nah, yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman media terkait dengan peliputan adalah apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah ataupun penanggung jawab program pembangunan tersebut untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi ketika perempuan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan langsung ya berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis, ekonomi dan sosial, mereka ada dampak-dampak yang harus ditanggung, misalnya traumatis, kemudian mereka kehilangan pekerjaan dan kemudian mereka tidak bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Agar temuan liputan ini tersosialisasi dengan masif ke publik, kami kembali menggelar diskusi daring bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta pada 9 Mei 2020. Diskusi bertema Mereka yang Bertahan Setelah Penggusuran, laporan lapangan kolaborasi 3 media, perempuan dan pembangunan Bandara Kulon Progo. Persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi perempuan-perempuan yang ada di Yogyakarta, yang khususnya yang ada di Kulon Progo, ini cerminan bagaimana sebenarnya kebijakan negara yang juga tidak, yang sangat bias gender. Artinya kebijakan dan pembangunan ini sangat
sangat patriarki. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil oleh laki-laki dan dampak daripada kebijakan-kebijakan ini sebenarnya lebih banyak dirasa oleh perempuan. Ini kolaborasi ini sangat luar biasa ya bagi saya karena kemudian isu-isu perempuan bisa masuk dengan sangat kuat dalam tulisan-tulisan Mbak Pito, tulisannya Dipta dan juga tulisannya Sinta. Ini pesannya sangat kuat dan bagaimana sebenarnya media harus lebih banyak memunculkan isu-isu ini agar setidaknya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Pemda DIY saat ini terhadap pembangunan. Program fellowship pemberitaan berbasis gender ini diharapkan mendorong pihak terkait untuk lebih sensitif terhadap isu gender dalam setiap pembangunan. Tak hanya itu, pentingnya media terus mendorong pemberitaan berbasis gender dan memberikan tempat bagi kelompok rentan seperti perempuan yang selama ini tak banyak diberi ruang dalam kebijakan pembangunan. Jadi para jurnalis harus pergi ke lapangan, berjalan ke wilayah yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur itu dan melihat langsung bagaimana kehidupan para perempuan yang tinggal di sana sekarang ini. Nah, dari sanalah kemudian para jurnalis bisa melihat fakta yang sebenarnya. Apakah kemudian pembangunan infrastruktur itu berdampak positif atau negatif terhadap para perempuan itu. Nah, ini yang kemudian harus diangkat ke dalam media massa supaya kemudian para pengambil kebijakan itu mengetahui ketika mereka membuat pembangunan infrastruktur itu mereka harus benar-benar memikirkan dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar pembangunan infrastruktur, terutama perempuan dan anak-anak karena mereka yang paling rentan terdampak oleh pembangunan infrastruktur itu. Leluhurku, kakek nenekku, ayah ibuku petani. Sawah terbentang, air melimpah, kehidupan sangatlah indah. Hingga pabrik datang, sawah perlahan menghilang. Hingga pabrik tiba, petani di penjara. Petani dibenci pemimpinnya, ada juga yang didera, ada pula yang hilang nyawanya, hilang